Baik para pemirsa Ekuator TV yang berbahagia, selanjutnya kita akan membahas kembali berkaitan dengan masalah keberadaan Kamar Dagang Indonesia khususnya yang di Kota Tarakan untuk periode 2020-2025. Sebagaimana yang saya sampaikan tadi Pak Effendi Gunardi, bahwa dengan keberadaan Kamar Dagang tentu memiliki dampak positif terhadap masyarakat dan lingkungan sekitarnya. Kira-kira apa harapan cita-cita Bapak supaya masyarakat kita di Kota Tarakan ini juga memiliki keterlibatan atau dapat merasakan keberadaan Kamar Dagang Kota Tarakan ini terhadap untuk meningkatkan percepatan kesejahteraan di Kota Tarakan, Pak Gun. Silakan Pak Gun. Ya, besar harapan kami bahwa kami juga didukung dan disupport seluruh masyarakat Kota Tarakan. Seperti itu. Kalau pemerintah sudah mendukung, tentunya sekarang tinggal dari masyarakatnya. Iya. Kenapa saya bilang butuh support itu? Kalau organisasi dibentuk, tapi tidak ada yang datang untuk mengeluh kesah, ini kita menjadinya nothing gitu. Iya, betul. Kita tidak bermanfaat buat banyak orang. Sedangkan kami masuk di Kadin ini, kita perjuangkan Kadin ini untuk bukan pahlawan ya, bukan menjadi pahlawan, tapi menjadi jembatan permasalahan apa dan kita akan memberikan solusi dengan pemerintah, seperti itu. Jadi segala sesuatu itu pemerintah ini kan hadir. Pemerintah ini ada gitu. Jadi masyarakat, terutama khususnya untuk pelaku ekonomi, jangan berpikir bahwa ini pajak mulu kan betul. Begitu. Tapi kalau memang ada keluhan, sampaikan ke kami. Kami membuka pintu selebar-lebarnya untuk menerima keluhan itu. Dan kami bertekad, tujuan kita memang untuk membantu, memfasilitasi, memecahkan masalah perekonomian di Kota Tarakan. Nah, itu harapan besar kami. Jadi kalau di antara 3 fungsi tadi, antara pemerintah, dari Kadin, dan masyarakatnya, pelaku ekonomi tentunya, itu sudah bersatu, maka semua akan bisa terselesaikan. Seperti itu. Pasti ada solusi, tidak ada masalah yang tidak ada solusinya. Kan begitu. Seberat apapun itu. Jadi kita jangan terbelenggu oleh mindset yang hanya tahu pajak. Sebetulnya pemerintah itu berharap ada yang menjembatani gitu. Iya, betul. Karena yakinlah kita pun di organisasi tidak mungkin kita paham semuanya. Tidak mungkin kita bisa menyentuh seluruhnya kalau tidak ada dukungan. Seperti itu. Jadi kami punya harapan memang membesarkan ekonomi Kota Tarakan. Bahkan ini yang akan membuat kita berubah sejahtera, kan begitu. Iya. Apalagi kalau kita lihat di Tarakan ini kan juga tingkat pengangguran juga masih ada, kemudian angka kemiskinan juga memang secara bertahap nih terjadi penurunan, baik pengangguran dan kemiskinan itu. Tapi kemudian kalau kita melihat juga angka pendapatan ingat saya itu tidak lebih dari 29 juta per tahun, dan tidak termasuk minyak gas waktu itu. Tapi sekarang kalau hitung-hitung mungkin sekitar 2 jutaan sekian, tapi tidak berbanding lurus dia terhadap itu dengan UMR kita ya. UMR kita mungkin sekitar 37 mungkin jutanya ya. Nah, tentu tidak seimbang ya. Sehingga kalau datang atau kehadiran Kamar Dagang di Tarakan nanti bisa membantu percepatan kesejahteraan, tentu ini akan berdampak positif bagi masyarakat kita. Pak Pendi, karena ini Kadin ini kan nanti berurusan dengan barang-barang yang akan kita bawa keluar. Tentu ada tempat persinggahan berupa pelabuhan. Bagaimana pelabuhan di Kota Tarakan? Apakah sudah siap untuk mengangkat atau mengantar bongkar muat ya? Jadi barang yang masuk, barang yang keluar, yang ekspor dan importnya ini kira-kira gimana Pak? Untuk dari tempat tingkat nasional aja lah, termasuk regional gitulah ya. Kira-kira gimana Pak? Kesiapan infrastruktur? Kalau kami melihat Kota Tarakan ini sebetulnya mampu dengan letak geografis yang sudah mumpuni gitu. Kenapa salah satu dari visi misi kami adalah memang memperjuangkan pintu ekspor impor seperti itu. Karena pertama begini, Tarakan kalau kita lihat dari bentuk geografisnya adalah kita di ujung atas utara wilayah di Indonesia ini gitu loh. Kenapa kita harus mau ekspor keluar, harus turun dulu ke Jawa. Sedangkan lokasi bayar kita ada di atas. Gitu. Itu kan yang pertama memang membuang waktu nih. Membuang waktu, membuang biaya pasti. Tenaga, pikiran. Tenaga, pikiran. Semua sumber daya terkuras untuk hal-hal yang harusnya tidak boleh terjadi ya. Nah, inilah yang tugas Kadin, tugas kami, tugas besar kami
kami akan memberikan hadiah kepada pelaku ekonomi di Kota Tarakan untuk memperjuangkan regulasi ini. Seperti itu. Kalaupun kasarnya nih, dalam tanda kutip, kalaupun harus ada kos biaya yang harus terpotong, ya harus kita keluarkan untuk membuka pintu ini, ya silakan, sampaikan gitu loh. Kita akan memperjuangkan itu selama masih masuk akal. Kan begitu. Nah, kemudian terkait, maaf tadi pertanyaannya yang selanjutnya apa tadi? Yang berkaitan peningkatan kesejahteraan yang khususnya pelabuhan-pelabuhan kita yang tadi ini. Nah, terkait pelabuhan nih. Pelabuhan ini kalau menurut saya ya, apalagi berkaitan dengan investor. Tapi sudah standar pelabuhan kita? Kalau standar tentunya belum standar yang sesuai ya, seperti itu. Tapi kalau izin ini sudah jalan, kita bisa mulai dari yang kecil Pak, hal kecil. Karena kita tidak mungkin langsung dari sumber daya alam kita langsung kita ekspor begitu besar, tidak mungkin. Karena kita punya batasan, kita punya lapangan pekerjaan yang belum cukup sebetulnya untuk meningkatkan produktivitas. Kita tahu contoh ya, kan kita memang yang paling tinggi di Kota Tarakan adalah kelautan. Perikanan. Kita punya hasil bukan hanya ikan udang kepiting, tapi kita juga punya rumput laut terbesar se-Indonesia. Sekali lagi, ini kita punya penghasilan terbesar, terbanyak, tapi bukan kualitas. Kalau kuantiti kita terbesar, tapi kualitas tidak. Seperti itu. Nah, ini pun kalau kita mau langsung kita ekspor, setiap hari kita ekspor, ini juga nggak cukup, habis pasti. Makanya saya bilang, itu akan seiring waktu berjalan. Pelabuhan itu akan kita bentuk jauh lebih baik lagi, kalau ini dari kecil sudah kita jalankan. Gitu. Regulasinya sudah mantap, kita akan berjalan dengan jauh lebih baik. Seperti itu. Kan tidak ada sesuatu hal itu langsung besar. Betul. Seperti itu. Jadi perlahan-lahan, sinergi lah. Antara persiapan pelabuhan. Berarti kok dari sisinya itu Pak Gun ya, produk dari Tarakan ini tentu pengolahannya masih bermasalah berkaitan dengan pemenuhan standar ya. Misalnya seperti udang. Udang itu kan standar itu kalau dikirim keluar kan. Kalau diimpor kan dikeluarkan, diekspor kan pasti standar yang tempat membelinya. Termasuk rumput-rumput laut tadi ya. Apa usaha kira-kira ke depan supaya para pengusaha tambak, pengusaha rumput laut tadi betul-betul memenuhi standar sehingga daya saing sebagaimana yang disampaikan dalam tujuan keberadaan Kamar Dagang itu betul-betul saling menguntungkan. Nah, ini yang menarik Pak. Gitu. Ini yang saya tunggu sebetulnya. Jadi kalau kita melihat kita jual produk mentah nih, selama ini Indonesia sangat jago untuk menjual produk mentah. Gitu. Kenapa kita tidak pernah melihat, sedangkan kita punya orang banyak yang keluar negeri, studi banding lah bahasanya dan sebagainya, tapi kembali juga nothing, gitu. Nah, kami hadir di sini, kami akan menarik investor untuk membuka lapangan kerja baru di sini, seperti itu. Ini dampaknya akan banyak Pak. Yang pertama, menyerap tenaga kerja, seperti itu. Yang kedua, hasil mentah kita itu bernilai jual tinggi, seperti itu. Kalau kita jual hanya rumput laut tok, harganya cuma sekian. Tapi begitu dia sudah menjadi bahan baku, contohnya misalnya, udah kemasan, apalagi udah siap saji, makan ya. Wah, ini harganya udah jual luar biasa. Nah, terkait udang ini kita sudah punya yang baik saya lihat saat ini adalah Mustika ya. Ini contoh, maaf saya menyebutkan, tapi ini memang realita seperti itu. Dan salah satu ya? Ya, salah satu. Mereka sudah ada menyortir udang, bahkan udang itu siap saji juga ada. Seperti itu. Dan dia punya standar yang tinggi sampai jual ke Eropa. Di Jepang itu produk itu sudah laris Pak. Seperti itu. Nah, kita akan membuat ini gaya seperti ini yang kita buat untuk bidang ekonomi lainnya. Nah, ini yang akan kita lakukan. Bagaimana caranya? Kita akan mendorong pengusaha-pengusaha itu dan investor itu masuk. Kita buat pelatihan Pak. Seperti itu. Jadi kita punya nilai jual yang tinggi. Karena tadi kembali lagi, produk kita tidak mungkin bisa menjual dan memenuhi kebutuhan seluruh dunia. Betul. Jadi kita akan membatasi ekspornya untuk bahan mentah. Itu ke depannya Pak, bukan sekarang, ke depannya. Karena untuk meningkatkan nilai jual tadi itu. Saya ingat Pak Pendi ya, sejak tahun 1970-an atau di era sebelum tahun 70-an, kita kayu itu sempat kita pada waktu zaman banjir kap itu, kayu-kayu gelondongan ya, bahan-bahan mentah itu yang kita jual dan seterusnya. Kemudian di tahun 1990-an ke atas sampai tahun 2000 ya mungkin kira 2000
ketika udang, perikanan itu juga naik produksinya, Betul. tapi semua kita trennya itu adalah tren yang bilang Bapak tadi, Pak Pendi. Kita tuh hanya pandai menjual barang-barang mentah. Yeah. Ini sebenarnya kalau dalam bahasa konyolnya ya, ini pekerjaan orang-orang bodoh aja ini. Nah, apa artinya? Artinya adalah bagaimana barang-barang produksi atau barang-barang pertanian kita itu memang harus diolah dalam bentuk kemasan yang memiliki nilai jual yang tinggi. Bayangkan dulu, ingat saya itu kayu, barang-barang kayu yang kita bawa keluar ke Korea, ke Taiwan dan macam-macam, kembali itu kan dalam bentuk meja dan macam-macam, sehingga nilai jualnya lebih membuat kita miskin, membuat Indonesia miskin. Jadi saya setuju sekali Pak Pendi. Saya berharap betul ini, dan masyarakat tentu bagaimana mereka tadi itu para nelayan, para petani rumput laut tadi itu, memang betul-betul mereka memang harus diberdayakan. Memang ada masalah juga berkaitan dengan pendidikan, karena kualitas pendidikan kita bermasalah, tingkat pendidikan juga kita bermasalah, karena memang rata-rata di Indonesia, sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Menko, Pak Mahfud MD itu, pendidikan di Indonesia itu rata-rata hanya 82% itu tidak tamat SMP, tidak tamat SLTP, sehingga kalau kita menggunakan dunia usaha untuk bergerak di padat modal, memang agak sulit. Apalagi bahasanya kita mau masuk ke dunia digital, 4.0 itu memang impossible namanya. Boleh dikatakan terlambat kita, boleh dikatakan terlambat. Nah, Pak Pendi, kembali lagi kita kepada keterkaitan tadi. Saya ingat pada waktu itu juga KEK itu sudah diberikan kesempatan beberapa daerah, diantaranya Tarakan, Batam, Tanjung Pinang, beberapa termasuk Bitung, daerah-daerah itu bisa membawa barang-barang produksinya itu keluar langsung ke ekspor. Nah, tapi tentu ada ada prosedur, ada mekanisme, kemudian ada persiapan infrastruktur dan macam-macam. Tapi udah lama. Ingat saya sempat lama di Bapeda waktu itu. Mungkin hampir mau 20-an tahunan juga Nah, kira-kira saya sangat Pak Effendi kalau bisa memang ini perannya pemerintah sebenarnya. Betul. Perannya pemerintah. Apalagi Tarakan tadi kan lintasan AK12 kita juga, kemudian daerah KEK yang bisa dibawa keluar. Nah, harapan apa lagi Pak Effendi, Pak Gun, supaya betul-betul barang-barang kita tadi memiliki nilai jual yang tinggi, Pak. Kesian kita, betul-betul rumput laut yang dihasilkan oleh petani yang tingkat produktivitasnya, nilai kualitasnya rendah, tentu sayang sekali, Pak. Betul. Mereka sampai kurus kering. Saya lihat itu karena mereka yang berjemur menghadapi air asin, menghadapi gelombang, hujan, panas dan macam-macam. Tapi para nelayan kita ini kan terkapar begitu aja lah. Nah, nanti kalau ada Kadin yang tugasnya salah satu adalah untuk menumbuh dan mengembangkan dunia usaha baru ini, mungkin ini juga menjadi bagian yang strategis begitu Pak Gun. Bagaimana menurut Pak Gunardi kira-kira Pak Gun? Itulah PR kami kan begitu, bahwa untuk menerobos regulasi yang ada supaya ini bisa keluar Pak, gitu. Tadi kalau orang berpikir bagaimana import, kalau kami tidak sama sekali berpikir masalah import, kami berpikir bagaimana menjual sumber daya yang ada di Kota Tarakan, seperti itu. Nah, untuk mendorong itu tadi sempat disampaikan terkait pendidikan. Ini udah sebetulnya sedikit keluar daripada kita punya bidang. Tapi saya punya harapan besar dengan terpilihnya pemimpin baru kita di Kaltara dan punya program yang wajib belajar 12 tahun. Seperti itu. Paling tidak itu akan memberantas dalam tanda kutip kebodohan dan sebagainya. Seperti itu. Mau nggak mau itu? Dan saya yakin beliau-beliau akan memikirkan jauh lebih baik terkait pendidikan di seluruh Kalimantan Utara. Kemudian terkait bagaimana membina itu, kami akan membuat tadi itu pelatihan dan sebagainya, supaya bagaimana kualitas kita ini menjadi lebih baik. Gitu loh. Kalau kuantitas sudah oke, kenapa enggak kita tingkatkan kualitasnya? Seperti itu. Kualitasnya terangkat, maka kesejahteraannya tentu otomatis terikut. Seperti itu. Dan saya rasa petani kita juga pasti sangat berkeinginan yang sama. Betul. Cuman mungkin karena mereka keterbatasan, mungkin tidak adanya pendampingan,
mungkin ada pendampingan tapi tidak ada bantuan, Iya, kan begitu. Atau sebaliknya, kalau ada dana tapi tidak ada pendampingan juga tidak bisa. Iya, betul. Karena mereka punya pemahaman segitu-gitu saja. Iya. Tapi kalau ada pendampingan tidak ada dana, tambah susah lagi. Iya, iya. Kalau ada dua-duanya, maka apalagi yang kurang, kan Iya, begitu. betul. Itu dia. Ya, langkah bagusnya nanti ya memang yang memfasilitasi memang dari Kamar Dagang tadi untuk beberapa kalangan dunia usaha tadi kan. Mereka yang memang tingkat pendidikannya rendah, kemudian dilakukan diklat-diklat pelatihan-pelatihan singkat saja. Betul. Dalam rangka meningkatkan kualitas produktivitas produksi mereka itu. Kemudian nanti tentu akan bisa dibawa keluar, dijual. Ada satu hal lagi, Pak. Di sini yang luar biasanya bahwa beberapa dirut Perumda juga bergabung di dalam Kadin. Iya, Gitu. iya, iya. Nah, ini yang akan kita punya nilai plus bahwa kita akan melakukan kebijakan itu, usulan itu, ya kan, langsung kepada dirut-dirut Perumda supaya melakukan turun langsung pendampingan, pelatihan terkait penjual, penampungan, marketing, buyer, itu serahkan kepada kami. Iya, betul. Seperti itu. Nanti para dunia perbankan ikut membahas. Sebenarnya sudah institusinya itu sudah ada. Betul. Semua dalam orangnya ada, betul. dunia untuk pelatih, institusi pelatihnya ada, uangnya ada. Betul. Nah, cuma memang tadi itu mereka bagaimana harus mensinergikan ini aja. mensinergikan itu kemudian dengan komitmen yang tinggi kuat, untuk betul. mengangkat harkat dan martabat para nelayan, Nilai para jual, petani-petani tadi sehingga memiliki daya saing, daya jual yang tinggi. Tapi untuk pembahasan kita nanti bagaimana cara penjualan dia keluar, kemudian bagaimana cara mencari informasi supaya harga juga kompetitif, lebih baik ya, saling menguntungkan itu akan kita bahas kembali pada segmen yang ketiga.